Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, meskipun kita belajar di rumah aja, kita harus tetap semangat, menjaga kesehatan, agar stamina kita tetap kuat dan kita tetap bisa fokus untuk belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai dinamika perubahan fetosfer. Kira-kira fetosfer itu apa ya? Oke, akan kita bahas satu persatu. Tapi ya, Miss rasa kalau ada kata-kata spare, kalian pasti paham bahwa kita masih membahas lapisan bumi. Seperti yang Miss tampilin sebelah kanan, bahwa kata fedosfer itu terdiri dari dua kata loh, dimana pedon yang artinya dalam bahasa Itali adalah tanah dan sphere adalah lapisan, seperti yang sudah kalian ketahui. Nah, topik ini masih berhubungan dengan topik yang kita bahas minggu lalu, yaitu litosfer, yang merupakan bagian dari struktur lapisan bumi. Mari kita review dengan gambar berikut ini. Sini ada struktur lapisan bumi yang terdiri dari inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Kira-kira litosfer itu ada di sebelah mana sih? Ya, benar sekali. Litosfer itu terdiri dari keseluruhan. Kira lapisan litosfer itu ada di mana sih? Ya, benar sekali. Jadi litosfer itu ada pada keseluruhan lapisan kerak bumi dan sebagian lapisan mantel bumi. Lalu fedosfer ada di mana? Nah, jadi fedosfer ada pada lapisan atas dari litosfer, atau bisa dibilang permukaan dari litosfer. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Miss, hubungannya litosfer dengan fedosfer apa? Lalu, bagaimana batuan tersebut bisa berubah menjadi tanah? Atau bagaimana lapisan litosfer bisa terdiri dari lapisan fedosfer? Nah, hal itu terjadi akibat adanya interaksi dari beberapa lapisan di bumi. Kalian bisa lihat slide berikutnya ya. Anak-anak, kita akan mulai dari hal yang pertama. Bagaimana sih proses tanah terbentuk? Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih bagaimana proses pembentukan tanah yang kita tempati saat ini? Kenapa ya jenisnya bisa berbeda-beda? Harus kalian tahu bahwa tanah yang saat ini sebagai tempat kita berpijak tidak serta-merta ada di permukaan bumi. Semua ada prosesnya. Maka akan kita mulai dari proses yang pertama, yaitu karena adanya pelapukan. Pelapukan apa ya kira-kira? Apakah pelapukan tumbuhan, hewan, atau batuan? Baiklah, berawal dari yang namanya pelapukan batuan. Anak-anak masih ingat nggak pelapukan batuan yang sudah kita bahas pada topik litosfer minggu lalu? Masih ada yang ingat? Kalian ikuti slide yang akan Miss berikan sehabis ini ya, kita belajar sama-sama. Kita akan belajar proses pembentukan tanah melalui slide yang Miss sediakan. Nah, di sini proses pembentukan tanah pertama kali ditandai dengan adanya pelapukan batuan. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari minggu lalu, apa sih pelapukan batuan? Pelapukan batuan itu adalah penghancuran massa batuan secara fisik, kimia, dan biologis. Hal ini bisa terjadi karena adanya bantuan dari paparan sinar matahari, hujan, angin, serta aktivitas hewan dan tumbuhan. Nah, dari pelapukan batuan ini dan bantuan dari sinar matahari dan lain sebagainya, maka batuan tersebut akan melunak dan berubah komposisinya. Lalu, setelah itu apakah langsung menjadi tanah? Belum. Nah, di sini batuan tersebut akan berubah menjadi bahan tanah. Masih bahan tanah ya, yang sering disebut dengan regolit. Lalu setelah itu pelapukan terus berlangsung dan berubah menjadi tanah. Nah, sampai di sini paham? Lalu tidak cukup sampai di sini. Selain itu,
kita juga harus paham faktor pembentukan tanah. Nah, di sini faktor pembentukan tanah disediakan dengan gampang. Jadi kalian bisa hafal rumus di bawah ini. Di mana T adalah tanah, sedangkan F adalah faktor. Lalu I, O, B, T, dan W apa? Nah, yang pertama, I adalah iklim. Di sini, iklim sangat berperan dalam proses pembentukan tanah. Pengaruh iklim dalam proses pembentukan tanah yaitu melalui yang pertama, suhu. Suhu yang tinggi akan mengakibatkan pelapukan yang cepat. Curah hujan yang tinggi akan meningkatkan erosi, dan erosi yang tinggi akan membantu pelapukan yang cepat. Nah, selain membantu pelapukan yang cepat, tingkat erosi yang tinggi juga menyebabkan pH tanah yang rendah. Kira-kira efek dari pH tanah yang rendah apa ya? Nah, efek dari pH tanah yang rendah adalah menjadikan tanah jadi asam. Jadi, ketika tanah menjadi lebih asam atau pH tanahnya rendah, hal ini akan mengakibatkan rendahnya mikroorganisme pada tanah. Nah, yang kedua adalah O. O di sini adalah organisme. Nah, organisme di sini membantu proses pelapukan tanah melalui pembentukan humus. Nah, di sini tumbuh-tumbuhan akan menyisahkan daun-daun atau ranting-ranting yang jatuh ke permukaan tanah, lalu lama-lama daun tersebut akan membusuk dengan bantuan mikroorganisme yang ada di tanah. Selain itu, jenis vegetasi. Jenis vegetasi sangat berpengaruh loh pada jenis tanah. Contohnya, jenis vegetasi hutan akan membentuk tanah di hutan dengan warna yang merah. Sedangkan vegetasi rumput akan membentuk tanah dengan warna yang hitam karena banyaknya kandungan bahan organik pada akar tanaman atau akar tumbuhan. Nah, selanjutnya kandungan unsur kimia pada tanaman juga sangat berpengaruh terhadap faktor pembentukan tanah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke bagian B. B di sini adalah bahan induk. Teman-teman tahu kan, bahan induk pada tanah itu terdiri dari beberapa jenis batuan. Contohnya, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan itu akan hancur menjadi bahan induk lalu melapuk menjadi tanah. Nah, tanah yang ada di muka bumi akan menunjukkan sifat-sifat yang sama dengan bahan induknya. Biasanya kelihatan kalau masih berupa tanah baru. Contohnya, tanah berstruktur pasir berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi. Terus, susunan batuan induk berpengaruh terhadap susunan tanahnya. Contohnya, biasanya batuan induk yang banyak mengandung kalsium akan menghasilkan tanah yang berwarna lebih kelabu. Sedangkan jika kurang kandungan kalsiumnya akan membentuk tanah yang berwarna lebih merah. Nah, selanjutnya adalah T. T di sini adalah topografi atau relief. Jadi, relief muka bumi akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah. Nah, jika tanahnya miring atau berbukit, lapisannya akan tipis karena terjadi erosi. Sedangkan jika tanahnya datar, maka lapisan tanahnya akan tebal karena mengalami pengendapan secara terus-menerus, sehingga tanahnya akan menumpuk terus di suatu tempat. Tetapi selain tebal dan tipisnya tanah, topografi juga mempengaruhi sistem drainase. Sistem drainase pada tanah tersebut. Jika drainasenya buruk atau dalam kondisi tergenang, maka tanah yang dihasilkan menjadi asam. Selanjutnya adalah W. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang terakhir, yaitu W
W. Di sini W adalah waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, tanah adalah benda alam yang mengalami perubahan melalui pelapukan dan juga pencucian tanah yang terjadi secara terus-menerus. Jadi, lama-kelamaan umur tanah semakin tua. Lambat laun, mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis mengalami pelapukan dan akhirnya lambat laun, mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis mengalami pelapukan dan akhirnya menyisakan mineral yang susah lapuk. Nah, perubahan ini akan diawali dengan pembentukan tanah muda. Nah, di sini tanah mudanya masih sama dengan bahan induk secara struktur. Lalu kemudian dapat berubah menjadi tanah dewasa, ditandai dengan pembentukan horizon B, kemudian berubah menjadi tanah tua yang ditandai dengan perubahan-perubahan nyata pada lapisan tanah. Nah, sekian dari faktor pembentukan tanah. Selanjutnya akan kita lanjut ke ciri-ciri tanah. Nah, di sini ciri-ciri tanah terdapat 3. Yang pertama, sifat fisik. Sifat fisik ini bisa dilihat dari tekstur, struktur, warna, dan suhu. Jadi sifat fisik ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Yang kedua, sifat kimiawi. Di sini sifat kimiawi terkait unsur-unsur kimia dan bahan organik pada tanaman. Selanjutnya, sifat biologis. Di sini sifat biologis berbicara mengenai perkembangan tanah dengan organisme. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, maka akan kita bahas satu persatu. Akan kita bahas satu persatu mulai dari sifat fisik tanah. Yang pertama, tekstur tanah. Nah, di sini tekstur tanah berupa perbandingan dari partikel debu, pasir, dan lempung, di mana hal ini sangat mempengaruhi daya serap dan ketersediaan air. Nah, klasifikasinya seperti ini. Nah, yang pertama ada tanah berpasir. Tanah berpasir teksturnya kasar. Kalian pernah ke pantai nggak? Kalau kalian pernah ke pantai, kalian pernah nggak sih menggenggam pasir? Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan pasti tekstur dari pasir itu adalah kasar. Contoh dari tanah berpasir ini yaitu pasir dan pasir berlempung. Yang kedua ada tanah bergeluh. Pengertian geluh itu apa sih kira-kira? Geluh adalah tekstur tanah dengan komposisi debu, pasir, dan lempung yang cenderung seimbang. Nah, jadi di sini teksturnya ada kasar sedang, ada tekstur sedang, ada tekstur halus sedang. Jadi intinya tanah bergeluh ini teksturnya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Nah, contohnya ada geluh berpasir halus, geluh berpasir sangat halus, ada debu, lempung berpasir, hingga lempung berdebu. Yang ketiga ada tanah berlempung. Nah, di sini tanah berlempung atau yang sering kita sebut sebagai tanah liat. Tanah liat biasanya teksturnya halus. Nah, contohnya lempung berpasir, lempung berdebu, dan tanah lempung. Untuk lebih jelasnya, maka akan Miss jelaskan melalui segitiga tekstur tanah berikut ini. Nah, seperti ini bentukannya. Panah kuning ini menunjukkan bahwa persentasi pasir pada tabel tersebut lebih tinggi. Sedangkan panah hijau menunjukkan bahwa persentasi lempung pada tabel tersebut lebih tinggi atau lebih didominasi. Dan selanjutnya, pada panah biru menunjukkan bahwa persentasi geluh lebih tinggi, dan yang ungu menunjukkan persentasi debu lebih tinggi. Nah, setelah itu sifat fisik tanah selain tekstur juga ada struktur tanah. Nah, di sini pada struktur tanah itu lebih menjelaskan mengenai pengikatan antara butir-butir tanah. Contohnya lempung, prisma, tiang, gumpal, dan selanjutnya ada yang disebut dengan konsistensi tanah. Konsistensi ini berupa besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi tanah di berbagai kelembapan. Simpelnya, reaksi tanah saat terjadi tekanan. Misalnya nih, apakah tanah tersebut gembur, menggelincir, atau lengket? Atau contohnya, ketika tanah sulit dipecahkan, berarti
konsistensinya kuat dan tinggi. Selanjutnya ada yang disebut dengan lengas tanah. Nah, lengas tanah ini sebuah sikap tanah yang dimana kelembapan tanah berupa kandungan air mengisi sebagian atau keseluruhan pori-pori pada bagian tanah yang terdapat di atas muka air tanah. Jadi, sekering-keringnya tanah pasti memiliki lengas tanah. Selanjutnya ada suhu. Nah, di sini suhu tanah berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme. Jadi, semakin tinggi suhu tanah, maka semakin meningkat kegiatan mikrobiologi dan perkecambahan yang bisa terjadi. Selanjutnya, pada sifat fisik tanah terdapat warna. Nah, di sini makin banyak bahan organik, maka tanah akan semakin gelap. Nah, jika semakin sedikit bahan organik, maka warna tanah akan memerah. Selanjutnya, ada sifat permeabilitas tanah. Di sini, permeabilitas tanah berupa kecepatan daya serap air dalam tanah baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, daya serap ini dipengaruhi oleh tekstur tanah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, terdapat porositas tanah. Porositas tanah ini berkaitan dengan pori-pori tanah. Jadi, berupa perbandingan antara pori-pori tanah dengan volume massa tanah. Biasanya dinyatakan dalam presentasi loh. Untuk tanah dengan permeabilitas tinggi disebut juga dengan tanah poros karena memiliki pori-pori yang dominan. Nah, selanjutnya sifat kimia tanah. Jika disebut sifat kimia tanah, maka hal ini pasti berhubungan dengan unsur-unsur kimiawi. Yang pertama, bahan organik. Nah, bahan organik ini terbuat dari atau didapat dari sisa-sisa tanaman dan hewan di dalam tanah. Nah, jika bahan organik di dalam tanah tinggi, maka tanah akan semakin coklat atau berwarna hitam. Tetapi, jika bahan organik di dalam tanah rendah, maka tanah akan menunjukkan warna merah. Nah, untuk mengetahuinya, bisa ditetes dengan hidrogen peroksida. Jika tanah tersebut mengandung bahan organik yang tinggi, maka akan ada atau akan muncul percikan dan gelembung. Yang kedua adalah unsur hara. Nah, di sini unsur hara adalah bahan makanan atau nutrisi tanaman yang terdapat dalam tanah. Ternyata selain karbon dioksida dan oksigen, tanah juga membutuhkan makanan dalam skala besar dan skala kecil. Nah, jika dalam skala besar disebut makro, yaitu berupa nitrogen, fosfat, dan kalium. Jika dalam skala kecil, maka terdapat besi, mangan. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai pH tanah. Nah, pH tanah itu adalah mengenai yang ketiga, kita akan bahas pH tanah. pH tanah ini berupa derajat keasaman atau kebasaan. Nah, jika pH-nya kurang dari 7, maka tanah tersebut akan asam, dan jika di atas 7, maka tanah tersebut akan basah. Nah, ideal mikroorganisme yang terdapat pada tanah adalah pH normalnya 6,5 sampai 7,5. Jika pH-nya terlalu asam atau di bawah 4, maka unsur mikronya menjadi tinggi sehingga tanah menjadi beracun. Begitu pula sebaliknya, jika terlalu basah atau di atas 8, maka unsur mikro tidak terserap. Sifat biologi tanah ya. Yang pertama adalah total mikroorganisme. Seperti yang kita ketahui, ada ribuan mikroorganisme di dalam tanah. Jadi, pelapukan dari mikroorganisme atau bahan organik dan pendauran unsur hara tersebut sangat berperan
berpengaruh terhadap sifat tanah. Nah, jadi selain pada sifat biologi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mikroorganisme ini juga andil dalam sifat kimiawi tanah. Selanjutnya, indeks kesuburan tanah berhubungan dengan makanan dan energi yang cukup, suhu yang sesuai, serta ketersediaan air yang jumlah fungi dan jamur juga sangat berpengaruh terhadap perubahan susunan tanah serta dekomposisi bahan organik pada tanah. Jadi pada tanah yang asam, jumlah fungi dan jamurnya sangat mencukupi. Selanjutnya, jumlah bakteri pelarut fosfat. Nah, bakteri ini berfungsi terhadap perubahan bahan organik. Mengapa? Karena bakteri tersebut bisa menghasilkan enzim asam-asam organik pelarut fosfat. Selanjutnya, total respirasi tanah. Nah, total respirasi tanah ini juga mempengaruhi sifat biologi tanah loh, di mana menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Jadi, semakin tinggi respirasinya, maka organisme tanah akan semakin banyak. Nah, sekian dari sifat-sifat tanah. Oke, next kita akan membahas mengenai persebaran jenis tanah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak gunung api, terdiri dari banyak jenis batuan, sehingga tanah di negara kita atau tanah di berbagai pulau di Indonesia pastinya berbeda-beda dan memiliki persamaan pula. Nah, yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang diendapkan pada dataran rendah. Tanah ini bersifat muda, warnanya kelabu, serta peka terhadap erosi. Tanah ini tidak diperuntukkan untuk membangun bangunan-bangunan tinggi karena tanahnya yang peka terhadap erosi. Jadi, tanah ini diperuntukkan untuk pertanian dan penanaman palawija, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa. Selanjutnya adalah tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan hasil dari abu vulkanik yang sudah melapuk. Jenis warnanya kekuningan atau bisa disebut dengan abu kekuningan, dan tanah ini sangat subur. Biasanya dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan, pinus, dan cemara. Tanah ini banyak tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Tanah ini banyak terdapat pada daerah-daerah yang terdapat atau yang banyak terdapat gunung apinya. Selanjutnya ada tanah organosol. Tanah ini adalah hasil pembusukan bahan organik, gambut, dan rawa. Jadi, tanah ini biasanya banyak terdapat di tempat-tempat yang mikroorganisme banyak mengalami pelapukan, contohnya di hutan. Tanah ini subur, hitam, dan mudah basah. Terdapat pada daerah dengan curah hujan tinggi, cocok untuk lahan pertanian, dan jenis tanah ini banyak ditemui di Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lebih tepatnya sih lebih banyak ditemukan di Kalimantan. Selanjutnya adalah jenis tanah litosol. Tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan yang belum sempurna. Teksturnya kasar dan berpasir, kesuburannya bervariasi, banyak terdapat pada daerah lereng atau pegunungan. Selanjutnya, tanah latosol. Nah, jenis tanah ini merupakan pelapukan batuan gunung api berupa pelapukan lanjutan ya. Banyak terdapat pada dataran tinggi dengan curah hujan yang tinggi. Warnanya merah hingga kuning dan persebarannya banyak terdapat di wilayah Sulawesi, Lampung, Bali, dan Papua. Selanjutnya ada tanah grumosol.
Tanah Grumosol ini merupakan tanah hasil pelapukan dari batuan kapur. Kandungannya Selanjutnya tanah Grumosol. Tanah Grumosol ini merupakan hasil pelapukan batuan kapur. Kandungan organiknya rendah, dekat dengan pantai, topografi datar hingga bergelombang, tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT. Cocok ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati ya. Selanjutnya ada tanah Regosol. Nah, tanah ini merupakan hasil endapan abu vulkanik baru. Warnanya kekuningan dan butirannya kasar. Kandungan organiknya juga rendah, cocok ditanami palawija, tembakau, dan buah-buahan. Tersebar di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada yang namanya tanah potsolik. Ini merupakan tanah hasil pelapukan batuan pasir kuarsa. Terdapat pada daerah iklim basah, warnanya merah dan cukup kering. Selanjutnya ada yang namanya tanah patsolik. Atau konservasi tanah juga sebuah cara untuk menggunakan tanah agar dapat memberi manfaat yang optimum bagi kepentingan umat manusia dalam jangka waktu berkelanjutan. Karena manusia, seperti yang kita ketahui, manusia berkembang biak, manusia akan memiliki anak dan memiliki cucu yang akan memanfaatkan tanah untuk kepentingan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selain itu juga, cara ini adalah sebuah langkah pengendalian erosi dan banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan daya guna lahan dalam produksi bahan pangan. Kenapa dengan air? Karena tanah adalah salah satu sarana penyimpanan air tanah untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apa sih tujuan konservasi? Tujuan konservasi adalah yang pertama, menjamin bahwa sumber daya tanah dan air dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Yang kedua, melindungi agar sumber daya tanah dan air tidak mengalami kerusakan. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk rehabilitasi. Mari kita bahas selanjutnya dengan kasus yang ada di sekeliling kita. Atau konservasi tanah juga sebuah cara untuk menggunakan tanah agar dapat memberi manfaat yang optimum bagi kepentingan umat manusia dalam jangka waktu berkelanjutan. Karena manusia, seperti yang kita ketahui, manusia berkembang biak, manusia akan memiliki anak dan memiliki cucu yang akan memanfaatkan tanah untuk kepentingan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selain itu juga, cara ini adalah sebuah langkah pengendalian erosi dan banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan daya guna lahan dalam produksi bahan pangan. Kenapa dengan air? Karena tanah adalah salah satu sarana penyimpanan air tanah untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apa sih tujuan konservasi? Tujuan konservasi adalah yang pertama, menjamin bahwa sumber daya tanah dan air dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Yang kedua, melindungi agar sumber daya tanah dan air tidak mengalami kerusakan. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan pada tanah yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan pada tanah yang hampir atau sudah rusak untuk memperbaiki tingkat produktivitas tanah. Nah, metode konservasi seperti apa sih yang digunakan? Metode konservasi yang digunakan yang pertama adalah menggunakan tanah sesuai kemampuannya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, memberikan perlakuan baik terhadap tanah yang kita tinggali, seperti berikut. Melindungi permukaan tanah dengan penanaman tumbuhan atau vegetasi. Jadi, salah satu bentuk melindungi permukaan tanah dengan penanaman tumbuhan atau vegetatif adalah dengan cara reboisasi. Nah, ketika kita melakukan reboisasi,
pohon tersebut akan tumbuh dengan besar, akan tumbuh dengan rindang, sehingga ketika terjadi hujan, air yang turun tidak langsung merembes ke tanah, tetapi akan melalui daun dan dahan-dahan pada pohon, sehingga permukaan tanah terlindungi. Yang kedua, melakukan pekerjaan teknik sipil pada tanah atau cara mekanis. Hal ini bermanfaat untuk menahan longsor pada tanah. Dan yang ketiga, memberikan masukan bahan untuk memperbaiki sifat tanah. Bahan kimia berupa krilium, PVA, dan kapur. Nah, sekian slide Ibu. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, sekian slide Miss. Mari kita bahas selanjutnya dengan kasus yang ada di Nah, sekian slide Miss. Mari kita bahas selanjutnya dengan kasus yang ada di sekeliling Miss. Nah, Guys, dari waktu ke waktu perubahan cuaca semakin ekstrim saja ya. Hujan, badai, air bah, banjir bandang sekaligus kemarau berkepanjangan. Suhu permukaan bumi terus meningkat. Global warming terus mengancam keberlangsungan kita sebagai makhluk hidup di bumi. Salah satu yang paling terdampak adalah ancaman kelaparan akibat minimnya ketersediaan pangan. Untuk mengantisipasinya, sudah dikenalkan teknik conservation agriculture, pertanian konservasi. Pertanian konservasi adalah sebuah cara praktis yang dipopulerkan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization (FAO) untuk meningkatkan hasil tanaman, terutama di lahan kering beriklim kering dengan curah hujan singkat dan terbatas serta makin tidak menentu akibat perubahan cuaca ekstrim. Ada 3 prinsip dasar pertanian konservasi yang wajib kita ketahui nih guys. Prinsip pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah pertama, tanam langsung. Tanpa mengolah tanah, jagung langsung ditanam menggunakan tugal atau alat tanam. Pengolahan tanah kedua, dengan membuat lubang tanam permanen, yaitu lubang yang dibuat dengan ukuran setiap lubang panjang, lebar, dan dalam 40 cm. Jarak antar lubang dan dalam barisannya juga 40 cm. Tanah di antara lubang kita biarkan saja, gak perlu diolah. Jarak lubang antar barisan 80 cm dari tepi lubang ke tepi lubang lainnya. Setiap lubang diisi dengan 1-7 kg pupuk organik padat. Dicampur rata dengan tanah, kemudian dikembalikan ke dalam lubang hingga permukaan tanah menjadi cembung. 1 butir jagung ditanam pada setiap sudut lubang tanam. Lubang ini hanya dibuat 1 kali. Musim berikutnya tinggal rawat sedikit dan langsung tanami lagi deh. Pengolahan tanah ketiga, membuat alur tanam. Dapat dibuat dengan cangkul. Mata bajak ditarik traktor tangan. Tanah hanya digemburin sepanjang alur yang akan ditanami. Dalam sekitar 10 cm. Ukurannya 20 cm. Dan biasanya jarak antar alur 80 cm. Setiap 1 meter alur tanam ditaburi 1-2 kg pupuk organik padat. Prinsip kedua, penutupan permukaan tanah. Dilakukan dengan sisa tanaman atau mulsa. Upaya ini bermanfaat untuk mempertahankan kelembaban tanah, meningkatkan resapan air ke dalam tanah, mengurangi erosi, menekan pertumbuhan gulma, meningkatkan bahan organik tanah, dan mendorong kehidupan makro dan mikroorganisme tanah. Makanya tanaman sisa panen jangan dibuang guys. Jangan dijadikan makanan ternak, apalagi dibakar. Tapi tetap biarkan untuk menutupi permukaan tanah. Prinsip ketiga, rotasi tanaman. Rotasi tanaman jagung dengan legium atau kacang-kacangan. Atau boleh juga tumpang sari jagung dengan kacang-kacangan. Seru kan guys? Tanaman kacang-kacangan berguna untuk meningkatkan kandungan nitrogen dan bahan organik tanah serta manfaat lainnya. Sederhana ya guys, dengan pertanian konservasi, tanaman lebih tahan terhadap curah hujan yang tak menentu akibat perubahan cuaca ekstrim. Hasil panen bisa 2 kali lipat. Nggak hanya itu, dengan menerapkan pertanian konservasi, bisa tanam jagung 2 kali dalam semusim. Sehingga ketersediaan pangan bisa dipenuhi. Taraf ekonomi para petani kita semakin meningkat. Petani makin sejahtera dan tanahnya tetap terjaga. Baiklah anak-anak, Miss rasa sampai di sini kalian paham kan? Semoga dengan video pembelajaran ini
kita makin bisa menjaga lingkungan kita dengan lebih baik lagi. Yuk, mari kita pelajari isu tentang tanah yang lebih banyak. Sampai ketemu minggu depan.